Disrupsi teknologi, advance teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Perkembangannya sangat cepat, inovasinya luar biasa, dampaknya telah berasa di banyak sektor. Ini bukan lagi soal nanti, tapi sudah sekarang. Oleh sebab itu, penyiapan anak didik dan penyiapan generasi muda yang tanggap terhadap teknologi dan adaptif terhadap perubahan menjadi sangat penting. Saat ini banyak negara berlomba-lomba membekali generasi mudanya dengan pengetahuan dan perkembangan teknologi terkini. Bahkan beberapa sudah melakukannya lebih dulu. Ada yang mulai dari beberapa tahun lalu, ada juga yang baru mulai tahun ini. Dan kita Indonesia juga harus segera bersiap. Kita perlu membangun fondasi baru yang relevan dengan perubahan zaman. Kita tidak boleh tertinggal. Bapak Presiden Prabowo juga telah menyampaikan tekad dan komitmennya untuk melakukan intervensi pembelajaran teknologi di sekolah-sekolah, termasuk di pesantren, agar penguasaan generasi muda terhadap teknologi bisa dipercepat. Saya juga bertekad untuk melakukan langkah-langkah intervensi kepada semua sekolah di Indonesia. Sekolah dasar, sekolah menengah, SMP, SMA, semua sekolah yang dibina oleh pesantren dengan teknologi. Kita akan masuk ke semua sekolah dengan teknologi. Kita ingin mempercepat penyampaian pelajaran untuk semua sekolah kita. Oleh sebab itu, ditargetkan tahun ini, materi terkait coding dan AI akan bisa masuk ke sekolah-sekolah yang akan diberikan untuk jenjang SD, SMP, sampai SMA dan SMK, di mana khusus siswa SMK, materi yang diberikan akan diselaraskan dengan kebutuhan industri, sehingga para lulusannya memiliki kompetensi yang relevan di bursa tenaga kerja. Berbagai persiapan tengah dilakukan, mulai dari perumusan regulasi dan kurikulum, pelatihan guru, pemetaan standar kebutuhan, penyiapan infrastruktur pendukung, dan lain-lainnya. Direncanakan pada tahap pertama akan diterapkan setidaknya di 16.000 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya, anak-anak Indonesia dapat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan teknologi, termasuk mengasah kemampuan analitis, berpikir kritis, kreatif, dan rasa keingintahuan yang tinggi, yang pada ujungnya menjadi dasar berpikir untuk bisa melakukan inovasi. Selain itu, kita juga berharap melalui pembelajaran dan pendampingan guru di sekolah, generasi muda juga mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana menyikapi gempuran teknologi, bagaimana menjaga nilai-nilai budaya dalam memanfaatkan teknologi, serta mengetahui rambu-rambu penggunaannya, sehingga memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial. Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya keras memperbaiki sektor pendidikan kita. Pemerataan fasilitas pendidikan terus dilakukan. Tahun ini telah dianggarkan 17,1 triliun rupiah untuk pembangunan dan perbaikan sekolah. Dukungan pembiayaan sekolah dan beasiswa juga terus diberikan, salah satunya melalui LPDP. Di tahun 2024, kita telah memberikan beasiswa untuk 8.500 mahasiswa, di mana 3.900 diantaranya menempuh pendidikan di luar negeri. Selain itu juga dilakukan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan lain-lainnya. Teman-teman, menjadikan masa depan Indonesia yang berdaya saing membutuhkan peran kita semua. Oleh sebab itu, dengan gerakan dan kontribusi bersama, mari kita bangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya relevan untuk hari ini, tapi juga relevan dan tahan uji untuk masa yang akan datang.